Saya mau sharing. Waktu itu saya melihat Tuhan Yesus dalam mimpi ya. Jadi waktu itu saya melihat Tuhan Yesus. Tuhan Yesus berada di surga dan dia sedang memakai jubah panjang, jubah warna emas dan sedang duduk di kursi raja. Kursi warna emas juga teman-teman. Dan Yesus Kristus sedang memakai mahkota. Dan yang saya lihat rambut Yesus itu sebahu ya teman-teman. Jadi tidak pendek seperti biasanya, tetapi yang saya lihat itu rambut Yesus itu sebahu. Terus wajahnya itu sangat tampan sekali ya teman-teman, itu yang saya lihat. Itu pertama kali saya melihat Yesus dalam mimpi. Kemudian beberapa bulan yang lalu saya bermimpi, saya melihat Yesus lagi. Saya melihat Yesus sedang berdiri di atas awan-awan dan berdiri di sebelah kanan, di pojok sebelah kanan, tapi di atas awan-awan ya teman-teman. Dengan rupa yang sama juga yang saya lihat pada waktu saya melihat Yesus pertama ketika saya masih SMP. Saya melihat Yesus juga rambut yang sama, sebahu. Kemudian Yesus memakai jubah putih panjang, dan Yesus Kristus berdiri di sebelah kanan, tapi di atas awan-awan. Dan tangannya seperti ini teman-teman. Posisi tangan Yesus itu seperti begini. Jadi Yesus berdiri sambil tangannya itu diulurkan ke depan. Seperti ini teman-teman. Rupa yang sama, hanya jubahnya itu yang berbeda. Jadi yang pertama saya lihat Yesus dalam mimpi memakai jubah emas panjang. Kemudian yang kedua, yang beberapa bulan yang lalu saya melihat Yesus memakai jubah putih panjang. Tangannya seperti ini teman-teman. Dia mengulurkan tangannya ke depan dan berdiri di atas awan-awan. Jadi saya mengucap syukur kepada Tuhan karena saya bisa melihat Yesus Kristus. Kemudian saya akan menceritakan beberapa mimpi saya yang pada waktu itu ya teman-teman. Karena ada beberapa yang saya belum menceritakan. Jadi yang ingin saya bagikan dengan kalian semua tentang mimpi saya ya. Ini mimpi saya teman-teman. Pada hari Minggu tanggal 21 bulan November tahun 2021. Ini ya teman-teman. Jadi saya bermimpi. Jadi pada waktu itu saya baru mau tidur. Saya juga belum begitu pules ya teman-teman. Kemudian tiba-tiba saya mimpi. Dan saya bermimpi, saya mendapat kalimat. Ada sebuah kalimat mengatakan bahwa Yesus Kristus yang menyelamatkan manusia. Dan ini memang benar sesuai Alkitab ya teman-teman, karena Yesus adalah juru selamat. Artinya Yesus yang menyelamatkan manusia. Kalau Yesus juru selamat berarti dialah yang menyelamatkan manusia. Tapi perlu diketahui ya teman-teman, bukan berarti bahwa ketika saya mendapat mimpi seperti ini baru saya percaya Yesus, tidak. Karena saya percaya Yesus adalah Tuhan, saya percaya Yesus adalah juru selamat karena firman-Nya. Jadi bukan karena mimpi ini ya teman-teman, tetapi ya saya bersyukur juga saya mendapat mimpi seperti ini, setidaknya menguatkan iman saya, setidaknya mengkonfirmasi atau membuktikan apa yang ada di dalam Alkitab. Tetapi menurut saya juga tanpa mimpi seperti ini juga ya saya tetap percaya kepada firman-Nya, kepada Alkitab. Jadi saya juga mau menceritakan lanjutan ya teman-teman yang kemarin, karena kemarin ketika saya menceritakan tentang apa yang saya lihat itu kan belum clear, maksudnya saya hanya menceritakan secara singkat saja. Jadi waktu itu saya melihat ada gempa bumi ya teman-teman, gempa bumi dan longsor. Itu pada tanggal berapa? Sabar. Ya ini pada bulan September ya teman-teman, bulan September tahun 2021, tapi saya tidak mencatat tanggalnya. Jadi saya mendapat penglihatan tentang gempa bumi dan longsor sebelum saya mendapat penglihatan tentang akan ada agama baru atau ajaran baru yang diperkenalkan oleh seorang laki-laki ya teman-teman. Tapi laki-laki yang memperkenalkan agama atau ajaran baru tersebut itu sebenarnya berasal dari Indonesia juga teman-teman. Saya tidak perlu menyebutkan nama kotanya ya. Jadi saya mendapat penglihatan tentang gempa bumi dan longsor sebelum saya mendapat penglihatan tentang
agama baru atau ajaran baru. Jadi tentang gempa bumi dan longsor itu saya melihat rumah-rumah itu tiba-tiba bergerak sendiri, bergoyang sendiri teman-teman karena gempa bumi. Jadi rumah-rumah itu terkena longsor karena gempa bumi itu ya teman-teman. Terkena longsor dan tiba-tiba dari posisinya seperti ini ya teman-teman. Jadi ada satu bukit sebelah kanan. Tiba-tiba runtuhlah bukit itu teman-teman. Runtuh, jatuh ke bawah. Kemudian rumah-rumah orang di situ hancur semua dan orang-orang yang ada di satu kota, satu desa itu semua meninggal karena ditimbun oleh tanah atau gunung ya teman-teman yang jatuh ke bawah itu. Dan sebenarnya itu memang kesalahan mereka karena mereka membuat rumah di bawah bukit ya teman-teman. Dan tapi saya tidak tahu itu di mana ya. Kemudian yang tentang tsunami ya teman-teman, tentang tsunami itu memang itu jelas sekali saya melihat tsunami yang akan terjadi di Indonesia ya teman-teman. Karena air laut itu tiba-tiba naiknya tinggi sekali teman-teman, tinggi sekali. Ngeri tsunami yang akan terjadi di Indonesia itu, tsunami yang besar-besaran ya teman-teman. Tinggi sekali air lautnya itu naik. Bukan saya mau menakuti ya teman-teman, tapi itulah yang saya lihat. Saya juga tidak menyuruh kalian atau menyarankan kalian untuk mempercayai apa yang saya lihat, tapi itulah yang saya lihat. Kemudian tentang Menara Eiffel juga ya teman-teman. Yang saya lihat Menara Eiffel itu tiba-tiba runtuh seketika teman-teman. Terus kemudian ada lagi satu menara juga, saya tidak tahu menara apa, tapi yang jelas seperti Menara Eiffel tapi tidak, kurang lebih lah tidak seperti Menara Eiffel, tapi setidaknya dia juga menara. Jadi setelah Menara Eiffel itu runtuh, kemudian menara atau tower itu runtuh lagi teman-teman. Jadi secara bergantian Menara Eiffel, kemudian menara itu lagi. Terus tiba-tiba saya lihat ada air yang begitu banyak muncul dari bawah permukaan tanah, dari bawah permukaan bumi ini ya teman-teman. Muncul air yang begitu banyak. Dan itu akan terjadi di Prancis. Menara Eiffel kan itu di Prancis, kota Paris ya teman-teman. Dan tentang Kanada itu yang saya lihat itu teman-teman, ada seorang perempuan dan laki-laki, mereka sedang duduk dan mereka sedang memegang sebuah koin emas. Saya tidak tahu apa arti dari penglihatan yang saya lihat itu. Kemudian, nah ini nih yang paling seru nih, saya mau menceritakan apa yang saya lihat ini pada bulan Agustus tahun 2021. Tapi tanggalnya itu saya tidak mencatat di sini, saya hanya mencatat bulan Agustus tahun 2021. Jadi pada waktu itu saya melihat ada satu sosok tersebut, dia tidak berpakaian, dia tidak memakai pakaian ya teman-teman, dia tidak berpakaian seperti manusia. Dan sosok itu dia memiliki tanduk di sebelah kiri dan tanduk di sebelah kanan. Jadi ada dua tanduk kiri kanan. Kemudian sosok tersebut dia sedang memegang tombak besi, sambil menjaga sebuah kitab suci ya teman-teman. Di sini saya tidak mau menyebutkan kitab suci apa itu. Jadi saya ulangi lagi, pada waktu itu saya melihat satu sosok itu tidak berpakaian, dia memiliki tanduk kiri kanan, dan sosok itu sedang memegang tombak besi. Sosok itu memegang tombak besi sambil menjaga sebuah kitab suci, dan kitab suci tersebut teman-teman dikelilingi api yang lautan api yang merah sekali ya teman-teman. Dan yang lebih anehnya, sosok tersebut itu bertubuh merah teman-teman. Jadi kitab suci itu dikelilingi oleh lautan api dan dijaga oleh sosok yang memiliki tanduk kiri kanan dan sedang memegang tombak besi. Jadi sosok itu ya teman-teman, dia sedang berdiri tegak memegang tombak besi yang seperti ada garpunya ya teman-teman, yang tajam. Jadi dia berdiri tegak memegang tombak besi. Kitab suci tersebut ya teman-teman, kitab suci tersebut itu berada di samping, di sebelah sosok yang sedang menjaga kitab suci tersebut. Dan kitab suci itu sedang dikelilingi oleh api, lautan api. Dan sosok itu bertubuh merah teman-teman.
Kitab suci tersebut sedang dijaga oleh sosok tersebut, dan sosok dan kitab suci itu sedang berada dalam sebuah gua yang sangat gelap. Saya tidak mau menyebutkan nama kitab suci itu ya teman-teman, karena ini sangat danger sekali untuk saya, karena ini kan berdasarkan apa yang saya lihat. Jadi ya untuk membuktikan itu kan agak susah juga, karena ini kan yang saya alami, apa yang saya lihat. Jadi mungkin hanya itu saja yang dapat saya bagikan. Jadi silakan kalian tafsir sendiri ya, kira-kira kitab suci apa itu. Oke? Thank you.